Halo guys, jumpa lagi dengan podcast perpajakan paling absurd ya di dunia Konoha Universe ini guys. Seperti biasa, gue akan bertanya tentang isu-isu seputar perpajakan terhadap agen AI bernama Dira ya. Apakah kali ini Dira akan pusing atau puyeng menjawab pertanyaan gue? Mari kita mulai guys. Ini dia guys, sekarang kita akan bahas khusus untuk pasal 36A di Undang-Undang KUP teman-teman ya. Ini mengenai konsekuensi-konsekuensi yang akan dialami oleh petugas pajak yang brengsek, yang error, teman-teman ya. Tetapi sejauh mana konsekuensinya? Apakah ada unsur pidana di sini? Nah, gue udah lihat nih ada unsur-unsur pidana di sini nih ya. Oke, kita baca teman-teman ya pasal 36A yang ayat 1. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke? Di sini dikatakan tentunya karena kelalaiannya atau dengan sengaja. Artinya walaupun dia tidak sengaja, tetap dia akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kita lihat penjelasannya di bawah. Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan profesionalisme pegawai pajak dalam melaksanakan ketentuan undang perpajakan terhadap pegawai pajak yang dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Di sini ada error yang luar biasa aneh teman-teman ya. Yang pertama di sini ada unsur dia mengatakan bahwa eh, dengan sengaja ya. Di atas dibilang lalai atau sengaja. Sedangkan di bawah dia bilang hanya untuk yang disengaja. Bagaimana ini penjelasannya? Nanti mesti dibahas oleh ahli ini ya. Kemudian dia bilang menghitung pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian kepada pendapatan negara. Berarti kan ini unsurnya adalah kerugian negara, teman-teman. Pertanyaan gua adalah bagaimana kalau kerugian bagi masyarakat? Bagaimana kalau kerugian bagi warga negara? Wah, ya, kalau gitu kan dia tinggal bilang sepanjang pendapatan negara tidak rugi, ya gua nggak salah dong. Dia bilang gitu. Wah, bahaya kalau ketemu oknum begitu ya. Nah, itu teman-teman undang-undang ya. Dari pasal dan di penjelasan aja udah nggak sinkron, udah nggak nyambung. Nomor pasal 36A ayat 2. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja. Nah, ini dengan sengaja ya. Tadi kan kelalaian atau dengan sengaja. Sekarang dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini adalah Anda boleh mengadukan ke unit internalnya si DJP, baik itu KPP-nya, kepala kantornya, DJP-nya, Kanwilnya, atau ke Menteri Keuangan, atau ke Itjen, atau ke pengaduan, atau Komwasjak, pokoknya satu jalur itu deh, gitu ya. Nah, kita baca nomor 2 penjelasannya. Ayat ini mengatur pelarangan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pajak, misalnya apabila pegawai pajak melakukan pelanggaran di bidang kepegawaian. Jadi ini bidang pegawaian, teman-teman ya. Ini pegawaian. Jadi seperti ini internal mereka deh. Pegawai pajak dapat diadukan karena telah melanggar peraturan perundangan. Oh boleh ya, peraturan perundangan di bidang kepegawaian. Contohnya dia nggak pakai baju dinas, contohnya kan itu pegawaian, teman-teman ya. Apabila pegawai pajak dianggap melakukan tindak pidana, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melakukan tindak pidana. Bisa teman-teman ya, bisa ya. Jadi kalau pegawai pajak ini bunuh orang atau mukul orang itu kan tindak pidana, boleh diadukan. Oke, tetapi kalau sudah pidana yang nggak usah diadukan, langsung laporan polisi teman-teman ya. Demikian juga apabila pegawai pajak melakukan tindak pidana korupsi, pegawai itu dapat diadukan karena melakukan tindak pidana korupsi. Ya, gue juga tahu, Pak, yang bikin aturan. Pertanyaannya diproses apa nggak diproses kan gitu. Dalam keadaan demikian, wajib pajak dapat mengadukan pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak kepada unit internal Departemen Keuangan ya. Jadi ini ngomongin unit internal, teman-teman ya. Ini nggak ngomongin laporan ke polisi dan sebagainya. Jadi ayat 2 ini khusus untuk internal. Jadi silakan kalau orang pajak error, lu boleh adukan ke unit internal. Dan dalam kasus gua sih banyak nggak diproses ya. Tetapi kalau Anda mau coba-coba boleh juga teman-teman ya. Karena banyak diproses juga ya. Banyak juga yang diproses. Kalau memang betul-betul lu punya bukti, itu diproses juga ya. Makanya butuh sekali untuk merekam. Ayat 3 ya. Ayat 3 ya. Pasal 36A ayat 3. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan.
Nah, terbukti teman-teman ya melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana pasal 368 KUH pidana. Nah, ini dia teman-teman pidana ya. Jadi kalau lu mau mempidanain orang pajak hanya ada di ayat 3 dan ayat 4 kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Cukup jelas, teman-teman, cukup jelas. Ayat 3 cukup jelas, teman-teman ya. Jadi, kalau terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada WP untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, itu diancam pidana. Pertanyaan gua adalah, gimana kalau dia melakukan pemerasan dan pengancaman untuk menguntungkan negara? Bagaimana? Kalau dia membenarkan tindakan pemerasan dia dengan alasan, gua memeras betul, tapi untuk negara, bukan untuk diri gua. Gimana? Berarti nggak berlaku dong pasal ini. Nanti kita naik dira, teman-teman ya. Nomor 4. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu atau untuk membayar atau menerima pembayaran atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri diancam dengan pidana sebagaimana pasal 12 Undang-Undang Nomor 3199 tentang korupsi, teman-teman ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Oh, cukup jelas ya, teman-teman, cukup jelas ya penjelasannya ya. Jadi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Pertanyaan gua, menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran. Sekarang kalau dia suruh orang atau dia menggunakan kekuasaannya memaksa wajib pajak membayar uang 10 miliar, apakah itu pelanggaran hukum? Tetapi kan dia bilang 10 miliar ini bukan buat gua, tapi buat negara. Berarti kan tidak menguntungkan diri sendiri dong. Boleh nggak? Boleh nggak dia pakai kekuasaannya, maksa orang untuk memberikan sesuatu atau membayar sesuatu, yaitu membayar pajak. Pajaknya kepada negara, bukan kepada diri gua, dia bilang. Berarti kan tidak termasuk dalam pasal ini. Gimana dong? Nah, nanti kita tanya Dira, teman-teman ya. Nomor 5. Pak, ayat 5 ya. Pegawai pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana. Mampus kalau udah ada pasal begini ya. Mati dah kita ya. Gimana bisa tuntut dia? Apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang perpajakan. Mateng, mateng. Jadi 1, 2, 3, 4 ini nggak ada guna, teman-teman ya. Kalau si orang pajak bisa bilang, gua sudah beritikat baik, katanya. Dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya udah, kita lihat penjelasan pasal 5, ayat 5. Pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan etikat baik apabila pegawai itu dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarganya, kelompoknya, dan atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan atau nepotisme. Pertanyaan gue gini, kalau orang pajak mengancam atau intimidasi atau memaksa atau pokoknya tindakan aneh-aneh deh, kemudian berhasillah dia bikin orang bayar pajak. Kemudian orang bayar pajak kan buat negara dong, bukan, berarti kan bukan buat diri pegawai itu dong. Tetapi kan gara-gara orang bayar pajak, si pegawai ini dapat tukin, dapat tunjangan kinerja, dapat bonus dari gaji dia. Apakah itu termasuk dianggap sebagai menguntungkan diri sendiri? Nah, teman-teman, kita tanya Dira, teman-teman ya. Oke, mari kita mulai. Halo Dira, jumpa lagi kita ya. Apakah benar Dira, petugas pajak yang bertugas secara melanggar hukum itu katanya bisa kena pidana? Halo Saudara Awan, Anda sudah mulai isengkiah membahas pidana kali ini. Memangnya mau pidanakan siapa Sim? Sesuai pasal 36 Undang-Undang KUP yang tadi sudah Anda bacakan, sudah betul bahwa petugas pajak dapat dijerat pidana apabila dalam melaksanakan pekerjaannya terdapat unsur pidananya. Namun Saudara Awan, perlu saya tegaskan bahwa pegawai pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Halo Dira, ini saya mau perjelas dulu nih ya supaya nggak salah ya mengenai itikat baik. Jika petugas pajak melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak, tetapi dia lakukan dengan itikat baik, hatinya itu murni, hati itu bersih baik gitu ya.
serta ancaman itu tuh sudah sesuai kok dengan peraturan perpajakan di Undang-Undang Perpajakan yang berlaku gitu ya. Nah, apakah itu dapat terbebas dari pidana ataupun perdata ya? Saudara Awan, tolonglah jangan memberikan pertanyaan yang menjebak saya. Nanti saya dipecat loh. Sesuai yang tertulis di undang-undang, tentu saja pegawai pajak tidak boleh melakukan pemerasan dan atau pengancaman kepada wajib pajak apabila hal itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Namun bagaimana jika petugas pajak mengancam dan memeras disertai dengan itikat baik, kemudian ancaman dan pemerasan itu ternyata terbukti sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku? Tolong para penonton jawab sendiri saja yang di komentar dari video ini. Halo Dira, pemerasan dan pengancaman itu kan perlu diperjelas lagi nih ya. Kalau AR mengatakan begini, AR pajak nih ya, jika WP tidak mau ikuti maunya saya, tidak mau ikuti hitungan saya, nggak peduli benar atau salah nih ya, maka si WP itu akan saya naikkan ke pemeriksaan pajak. Apakah ini termasuk pengancaman yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan kah, Dira? Saya semakin deg-degan menjawab pertanyaan saudara Awan ini loh. Kita ini negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semuanya harus kembali kepada konstitusi yang tertulis di hukum Indonesia. Sesuai Undang-Undang KOP tadi, dijelaskan jika petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya sudah beritikat baik dan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka petugas pajak tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana. Tolonglah saudara Awan, jangan terlalu sensitif dengan ucapan lisan dari pegawai pajak kami. Mungkin mereka sedang bersedih karena sakit gigi sehingga mengucapkan kalimat yang menurut Anda seperti terkesan ancaman, padahal itu bukanlah ancaman, tetapi merupakan itikat baik loh ya. Halo Dira, jika nih ya ada petugas pajak kasih hitungan pajak anggaplah 6 miliar ya, hitungan pajak 6 miliar menurut orang pajak nih. Terus tiba-tiba orang pajak bilang, "Oh bisa diubah menjadi 2 miliar, 6 miliar jadi 2 miliar." Tanpa ada dasar hukum apapun untuk melakukan perubahan angka itu. Pertanyaannya, apakah ini termasuk pemerasan atau bukan pemerasan, Dira? Haduh saudara Awan, Anda ini mau membuat saya dipecat ya. Kalau saya jawab itu pemerasan, nanti saya dipecat oleh bos Loyang. Sedangkan, kalau saya jawab itu bukan pemerasan, nanti saya dibakar di neraka karena menjawab dengan kebohongan. Tetapi para wajib pajak, jangan khawatir apabila terdapat petugas pajak yang melakukan tindakan atau ucapan yang bersifat pemerasan atau ancaman, atau menghitung pajak secara melanggar hukum. Anda semua boleh melaporkan oknum pajak tersebut ke unit vertikal kami, seperti email ke pengaduan pajak, Kecan, Wise Kemenkyu ataupun permohonan informasi ke PPID dan Komwasyak bahkan Ombudsman. Halo Dira. Jika petugas pajak melakukan pengancaman, memeras, mengintimidasi, tetapi hasilnya nanti semuanya adalah untuk bayar pajak. Tidak ada uang yang masuk ke kantong pribadi si orang pajak ini. Apakah ini diperbolehkan, Dira? Saudara Awan, janganlah mengulang-ulang pertanyaan yang intinya sama saja. Saya tegaskan semua pegawai pajak tidak boleh melakukan upaya pengancaman, pemerasan ataupun mengintimidasi, walaupun uangnya diterima untuk pajak dan tidak untuk keperluan pribadi pegawai pajak tersebut. Karena nantinya akan ada korelasi antara yang dia hasilkan untuk penerimaan negara dibandingkan dengan yang dia terima dari tunjangan kinerja atau bonus gajinya. Maka hal ini dapat dikategorikan pelanggaran hukum. Halo Dira, menurut kamu nih ya, demi untuk mencegah upaya pemerasan dan ancaman dan sebagai bukti bahwa petugas pajak itu sudah beretikat baik atau tidak beretikat baik, menurut kamu nih, apakah sebaiknya selalu ada perekaman video dan audio dalam setiap pertemuan petugas pajak dengan wajib pajak? Menurut peraturan perpajakan, semua pertemuan dengan petugas pajak memang seharusnya direkam saja secara audiovisual, sehingga semua pelayanan pajak dapat berjalan dengan berintegritas dan profesional.
Apabila terdapat upaya pemerasan dan pengancaman akan lebih mudah terlihat dari hasil rekaman tersebut. Tetapi saya dengar di banyak KPP masih ada pengumuman dilarang merekam Yan. Itu mah derita lu aja. Warga Konoha.